menimbulkan banyak kisah sedih meluncur dari mulut polos warga setempat. Nggak sembuh-sembuh gitu loh. Masker pakai terus. Tujuannya kita di sini untuk kebaikan masyarakat. Jalanan aja masih kayak gitu, apalagi perawatan yang sana. Ya artinya ada orang yang susah loh. Di mana yang rasa empati kita? Hari ini, tim Aksi Dewan berencana melakukan perjalanan ke Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Berbekal informasi dan data yang kami riset sejak tahun lalu, tim Aksi Dewan mulai bergerak membuktikan fakta di lapangan. Perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia tertuju ke Lampung gara-gara banyaknya jalan rusak. Terganggu jalannya karena jelek. Wah susah, terhambat sekali. Kayak gitu. Sudah berapa lama Bu? Udah bertahun-tahun. Janji-janji doang. Hal ini pun menimbulkan protes di masyarakat. Bahkan tidak sedikit warga membuat konten di media sosial untuk melakukan sindiran pada pemerintah setempat terkait kondisi yang diakibatkan ketidakpuasan yang selama ini dirasakan warga. Tahun 2010 ya, sampai sekarang masalah jalan tuh menjadi keluhan pertama. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana pembangunan yang harusnya sesuai dengan prioritas malah menjadi bahan bancakan para pemangku kebijakan di Provinsi Lampung. Kalau pemerintah yang terbuka, pemerintah biasanya kalau ada yang mengkritik, waktu saya menjadi pemerintah di sebuah daerah, saya kan mantan wakil bupati. Saya kalau ada riak-riak seperti itu saya panggil, apa masalahnya, di mana datanya, kemudian apa yang kamu persoalkan. Saya tampung semua itu baru saya panggil dinas terkait, ya kan? Nah, itu namanya mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Presiden Joko Widodo bahkan sampai harus turun gunung mengambil alih pengelolaan jalan rusak di Lampung tersebut untuk diperbaiki langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, kondisi jaringan jalan yang rusak di Provinsi Lampung ternyata bukan hanya milik pemerintah daerah, melainkan sebagian juga menjadi kewenangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Sekarang jangan jadi itu keluhan, tapi jadi kegelisahan. Mereka selalu mengungkapkan itu. Jangan salahkan pusat, nasional udah bagus, Pemdanya gimana? Di lapangan, tim Aksi Dewan menemukan hal baru dan menarik untuk diangkat ke permukaan, di mana masyarakat Lampung selama ini memang sangat mendambakan infrastruktur jalan yang bisa membantu kegiatan mereka dalam beraktivitas guna mendorong pemulihan kesejahteraan rakyat. Ya mungkin banyak yang care kalau untuk sekarang ya Pak. Karena kalau melihat infrastruktur, kita kan di Lampung itu yang paling terkenal jalannya Pak. Nah mungkin mereka dengan cara mereka sendiri, gimana caranya untuk pemerintah itu melihat jalan yang ada, kondisi jalan yang ada di Lampung. Seperti banyak yang kemarin-kemarin Pak memviralkan jalan mereka di daerah. Enggak sih, udah lamanya. Udah 20 tahun. Udah hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Seperti desa di Lampung Timur yang kami singgahi saat program ini dibuat. Kontras sekali, di era digital dan zaman yang semakin maju, masih ada daerah yang terbelakang. Padahal, desa ini berbatasan dengan kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang notabene lebih maju secara infrastruktur dan lain-lain. Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok. Kebagiran jenggot.
Pada dasarnya, infrastruktur jalan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun terhadap pelayanan kesehatan. Seperti diketahui, pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Ya kalau dulu tuh iya memangnya itu berdebu, nggak sembuh-sembuh gitu loh, Baton. Masker pakai terus. Kalau pelayanannya masih kurang Om, di sana juga kalau di tempatku masih kayak 1-2 tempat kayak yang berobat gitu, nggak banyak. Jadi nggak ada dokter yang dekat sini? Nggak ada. Adanya di sana perawat, bidan, nggak ada dokter. Sama sekali? Iya, kalau di daerah saya ya, nggak ada. Tuh kalau orang parah-parah tuh bawa ke metro, jauh. Karena terlalu pelosok ya Om ya. Mungkin mereka nggak ini Om, jalanan aja masih kayak gitu Om, apalagi perawatannya di sana. Melalui Komisi 9 DPR RI, para anggota Dewan Komisi 9 mendesak Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek RI untuk segera bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak untuk warga. Tujuan kita kan ingin penyebaran dokter ini menjadi lebih luas lagi. Karena kita lihat 62% puskesmas tidak ada dokter, tidak ada tenaga kesehatan, ini miris Pak. Nah ini yang jadi korban adalah rakyat. Ya, wabil khusus di daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan hari ini sangat menanti datangnya dokter spesialis. Kuncinya ada di data and information. Baru kita bisa membuat perencanaan. Perencanaan apapun, kebutuhan SDM, kebutuhan dokter, kebutuhan penelitian, kebutuhan rumah sakit, everything. A hospital is not a hospital without medical records. Salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Itet Dijayati, dalam sosialisasinya kepada masyarakat Lampung Timur dan Selatan meminta untuk bisa melihat daripada kegiatan kesehatan yang sudah diterima oleh masyarakat, apakah sudah memenuhi ataukah belum. Warga yang ada di situ komplain tentang infrastruktur. Saya bilang, di Komisi 9, saya bilang sama Pak Menteri, walaupun programnya bagus, kalau jalannya jelek, nggak efektif. Saya bilang sama Pak Menteri Kesehatan, tolong cari terobosan. Gimana caranya, walaupun itu bukan Kementerian Kesehatan, tolong cari terobosan gimana Pak Menteri bekerja sama dengan Menteri PUPR. Kenapa? Dana yang digelontorkan oleh Kementerian Kesehatan nggak efektif. Jalan rusak di Lampung merupakan persoalan klise. Masyarakat di wilayah ini juga banyak yang sukar menikmati jalan mulus selama puluhan tahun. Sebenarnya, hampir tiap tahun pemerintah menganggarkan dana ratusan miliar guna perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Hingga menelan dana tidak sedikit. Kondisi jalan di Provinsi Lampung masih buruk. Padahal, realisasi anggaran Provinsi Lampung masuk peringkat ketiga nasional. Artinya, dari sisi penyerapan tersebut sebenarnya terserap dengan baik. Lalu, di mana masalahnya? Dari saya mulai datang, sudah 3 periode loh. Masalah jalan tuh nggak tuntas sampai sekarang. Jadi kembalilah kita kepada melihat sekeliling kita. Kembali kita melihat rakyat yang susah. Mereka tidak punya daya. Siapa yang memelihara mereka? Saya kalau lagi kunjungan ke Jawa, iri saya. Semua mulus. Sampai ke ganggang mana tempat sawah-sawah itu mulus semua.
Menurut data kondisi jalan dari Kementerian PUPR per tahun 2021 di Provinsi Lampung, panjang jalan nasional dengan kondisi baik dan sedang hingga rusak ringan dan rusak berat banyak sekali ditemukan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai proyek jalan di Lampung sekitar 1,88 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 2023 saja, anggaran jalan di Lampung mencapai 2,16 triliun rupiah. Dan jumlah itu termasuk tambahan dana 800 miliar rupiah dari pemerintah pusat setelah kunjungan Joko Widodo. Kita nggak mulu-mulu, pikirkanlah kondisi yang di bawah. Bahwa di bawah itu kondisinya tidak seperti apa yang Bapak lihat seperti di angan-angan. Di bawah itu walaupun ya kita sudah, kalau secara kemakmuran sih hampir ya, hanya mungkin perlu peningkatan lah. Ya di bawah itu perlu infrastruktur yang menunjang, untuk menunjang yang memadai. Perlu sarana prasarana yang memadai sehingga memudahkan akses semua jalan apapun kita mudah. Sehingga pelayanan apapun, kesehatan, pelayanan apapun jadi mudah. Kalau pelayanan semua mudah, masyarakat yang tersejahterakan. Saat ini, kendala masyarakat setempat adalah jalan desa atau jalan kabupaten. Sebab yang baru dapat perbaikan merupakan ruas berstatus jalan nasional dan jalan provinsi. Sedangkan jalan-jalan melintasi desa masih banyak yang rusak. Jalan-jalan tersebut memang pernah diperbaiki, namun tidak tuntas. Perbaikan hanya beberapa bagian ruas jalan saja, dan terkadang yang diperbaiki tak pernah bertahan lama. Karena untuk saat ini kalau di kampung itu yang swadaya itu sudah dihapus. Itu kan susahnya seperti itu, Pak. Selama ini memang kadang kita juga di pihak ketiga ya tuh. Tapi pernah itu kejadian seperti itu, tapi kita itu hasilnya itu nggak puas. Sedangkan kita mau menegur orangnya itu sudah pergi. Untuk pasang, contohnya aja itu, waktu pasang propel aja, itu natnya itu nggak ketemu. Jadi banyak yang terpendam, ya kita kan, ya jelek-jelek kan sudah tahu untuk pembangunan seperti itu. Nah itu akhirnya disitulah kita sampai sekarang jangan sekali-kali untuk pekerjaan itu diberikan kepada pihak yang ketiga seperti itu. Sebagai aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Provinsi Lampung, Itet Wijayati, dalam pelaksanaannya ikut pula memberikan bantuan perbaikan jalan. Namun hasil daripadanya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini merupakan pejawantahan dari Ibu Itet Wijayati sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan sebagai wakil rakyat. Prioritas penting, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat ini sangat penting sehingga infrastruktur khususnya jalan ini sangat mendukung sekali baik pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini putaran perekonomian sangat berdampak. Tidak terlalu panjang memang, hanya 2,5 km jalan yang diperbaiki secara pribadi oleh Itet Wijayati. Dikarenakan pihak pemerintah setempat maupun pemerintah pusat tidak memandang lebih baik kepada jalan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Saya ini wakil, yang saya membawa keluhan itu, kegelisahan saya mendengarkan setelah melihat kondisi ini. Saya bawa ke pusat, tapi pusat bilang itu ranah daerah. Sekarang daerah turunnya. Kalau nggak pernah turun, mana tahu dia saya memperbaiki itu, saya nggak pernah kowar-kowar kok. Yang penting mereka tahu saya membantu. Saya nggak pernah bilang, oh saya bantu, enggak. Yang saya penting saya datangi rakyat itu, ini loh, saya wakil kamu. Ini saya kasih kamu. Karena saya tidak di komisi yang bersangkutan. Itu tersentuh. Saya bersyukur saya bisa melihat mereka sehingga saya bisa menolong. Itu aja tujuan saya. Ya artinya ada orang yang susah loh. Terus kita nggak peduli. Di mana yang rasa empati kita?